Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi bersama Miss Devi. Pada kesempatan kali ini Miss Devi akan menjelaskan mengenai tentang surga syuta dan neraka syuta. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghafalkan tangan jari umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Buddhaya. Baiklah, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang surga dan neraka. Anak-anak, Miss Rasa pasti pernah mendengar dan kita sudah pelajari sebelumnya mengenai tentang pembelajaran surga dan neraka di pelajaran Punarbawa. Hari ini Miss Devi akan kita menjelaskan. Anak-anak tolong mendengarkan dan simak dengan baik ya. Kita lanjutkan. Anak-anak semua sudah paham ya, Punarbawa itu artinya apa? Punarbawa artinya lahir kembali, reinkarnasi atau samsara. Nah, waktu pertemuan sebelumnya Miss Devi sudah jelaskan, Punarbawa itu terdiri dari dua kata, yakni punar dan bawa. Punar itu sendiri artinya kembali dan bawa artinya lahir. Jadi Punarbawa sendiri artinya lahir kembali. Ya, kenapa Miss kok terbalik ya? Sedangkan pengertian Punarbawa lahir kembali. Kenapa Punarbawa terbalik kata atau arti katanya? Nah, dalam Sanskerta penulisan kata atau arti kata itu hampir sama seperti bahasa Inggris. Jadi punar artinya kembali dan bawa artinya lahir. Ya, selanjutnya kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai tentang surga syuta dan neraka syuta. Untuk yang pertama, Miss Devi akan menceritakan atau menjelaskan mengenai tentang surga syuta. Anak-anak bisa lihat di slide ada gambar mengenai tentang penggambaran bagaimana kehidupan kita setelah meninggal nanti di surga. Ya, itu adalah gambar surga atau ilustrasi yang anak-anak bisa lihat ya. Jadi pada dasarnya surga syuta sendiri memiliki arti kelahiran dari alam surga. Surga sendiri artinya alam surga, alam kebahagiaan, alam para dewa, alam para bidadari. Ya, indah di sana, tempat orang-orang yang berbuat baik. Ya, kemudian Miss, kenapa orang-orang bisa lahir dari surga? Karena dia memiliki karma wasana yang baik semasa hidupnya. Akhirnya dia terlahir dari surga syuta. Surga syuta artinya kelahiran dari surga. Surga tempatnya, surga syuta artinya kelahiran dari tempat surga. Ya, sampai sana anak-anak semoga paham. Kemudian kita lanjutkan. Jika tadi kita belajar tentang surga syuta, sekarang kita belajar tentang neraka syuta. Nah, penggambaran neraka itu seperti yang anak-anak bisa lihat di gambar. Ada api membara, ada tempat yang penuh dengan siksaan, ada tempat yang penuh dengan ketidaknyamanan. Di sana dilihat bahwa ada orang-orang mengalami hukuman. Nah, pada saat di neraka, orang-orang dihukum karena dia pernah berbuat buruk ketika dia masih hidup di dunia atau di bumi. Kemudian setelah dia meninggal, dia mendapatkan hasilnya di neraka. Nah, begitulah penggambarannya seperti yang ada di gambar. Dia dibakar di api neraka. Nah, ketika kita berbuat buruk, suka lalai pada tugas, kemudian kita suka melawan orang tua, maka ada tempat yang disediakan oleh Tuhan yang disebut dengan neraka. Kemudian orang yang terlahir dari tempat neraka itu disebut dengan neraka syuta. Ya, jadi anak-anak bisa memahami sekarang bahwa pada hakikatnya alangkah baiknya, alangkah kita bersyukurnya jika kita terlahir sempurna.
Dalam artian kita punya dua mata, kita punya hidung, kita punya bibir, kita punya mulut untuk berbicara, kemudian kita punya mata yang bisa melihat, kaki untuk bergerak, tangan untuk memegang sesuatu. Hal itu dikarenakan karena kita terlahir dari surga, bukan dari neraka. Ya, kalau orang yang terlahir dari neraka, kita bisa lihat nanti. Orang yang terlahir dari neraka bisa dia cacat, kemudian dia tidak bisa melihat, ada orang yang tidak bisa berbicara, ya. Jadi anggota tubuhnya bisa dilihat ketika dia terlahir dari neraka, maka dia tidak terlahir sempurna, atau ada yang lahir tidak bisa belajar dengan baik atau mengingat sesuatu itu susah sekali, karena semasa hidupnya dulu dia jarang untuk belajar, makanya sekarang dia menikmati hasilnya. Maka daripada itu disebut dengan orang kelahiran dari neraka, yang kita kenal dengan neraka syuta. Apa yang menyebabkan orang itu bisa lahir dari neraka atau dari surga? Hal yang menyebabkan adalah karma wasana. Karma wasana sendiri adalah sisa dari perbuatan karma pala di dunia yang dinikmati di kehidupan sekarang atau di kehidupan setelah kematian, setelah punarbawu sebelumnya. Jadi kita bisa lihat juga di gambar ada orang yang meninggal dunia. Miss, apakah satu orang itu bisa masuk ke surga dan neraka? Iya. Dalam cerita Mahabharata juga dijelaskan bahwa seorang yang baik sekalipun seperti Yudhistira dalam Pancabandala, dia pernah melakukan kebohongan pada saat medan perang, ya. Pada saat itu dia mendapatkan hasilnya di neraka sebentar saja, kemudian dia mendapatkan hasil perbuatannya selanjutnya di surga. Jadi pada dasarnya dalam agama Hindu itu kita diajarkan untuk selalu berbuat yang baik agar kita menjauhi diri dari neraka dan kita dekat dengan surga. Namun ketika kita sudah berhasil untuk belajar menjadi orang yang sangat sempurna dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka kita akan mendapatkan moksa, yaitu Srada dalam agama Hindu bagian yang kelima. Ya, kita lanjutkan. Nah, ternyata kita sudah sampai kesimpulan. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita ingin masuk ke surga, maka kita harus belajar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tulus, ikhlas, tidak suka berbohong, ingat sembahyang, ingat bakti pada orang tua, dan sayang pada semua ciptaan Tuhan. Jauhi kata-kata kasar, jauhi pikiran yang tidak benar, dan selalulah berbuat yang baik sesuai dengan ajaran agama. Nah, jika kita tidak ingin masuk ke neraka, maka hal-hal yang tadi Miss Devi sampaikan, hendaknya anak-anak kita belajar untuk lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang berguna, jadi anak sanesu putra. Su artinya baik, putra artinya anak yang baik. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang berguna, ya. Jadi orang berguna untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Hasilnya siapa yang dapatkan? Kita. Ya, baik yang kita laksanakan, baik yang kita terima, buruk yang dilaksanakan, buruk yang kita terima. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Miss Devi cukupkan dulu. Nanti ketika anak-anak sudah selesai menyimak video Miss Devi, sudah mengerti penjelasannya, silahkan dirangkum ringkasan yang tadi Miss Devi sudah sampaikan di buku catatan anak-anak masing-masing. Boleh pakai spidol warna-warni, boleh pakai pulpen warna-warni, nanti biar
anak-anak itu mau untuk membaca kembali. Walaupun di buku sudah ada, Miss Devi ingin anak-anak menulis kembali untuk melatih tangannya agar tulisannya lebih rapi. Ya, nanti setelah anak-anak selesai menulis, setelah selesai merangkum, dibaca ya. Nanti dihias biar cantik. Ingat diisi tanggal ya, ingat diisi tanggal pembuatannya, kemudian bulannya dan tahun ketika anak-anak menyelesaikan tugas. Ya, baiklah, demikian yang dapat Miss Devi sampaikan untuk anak-anak, dan hari ini Miss tutup dengan Karana Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.